Hari itu hari yang berat. Anda pulang dalam keadaan lelah, lalu merebahkan diri di kasur bersiap untuk tidur. Namun entah kenapa masih ada pikiran yang mengganjal. Kegagalan Anda hari ini rasanya tidak termaafkan. Entah itu kesalahan yang Anda buat di kantor, cinta dari seseorang yang tidak bisa Anda dapatkan, atau cita-cita yang Anda tidak capai. Hari ini usaha telah mengkhianati hasil. Sekarang Anda harus menanggung kegagalan yang akan selalu menghantui Anda. Dan Anda sadari ini bukan pertama kalinya. Ini adalah satu dari kesekian kegagalan yang Anda bisa ingat. Bagai hidup bermandikan kegagalan, sekeras apapun Anda berusaha, rasanya kegagalan tidak dapat terelakkan. Seolah takdir selalu berhasil menuntun Anda pada kegagalan. Tapi kenapa kita gagal? Kenapa kita bukan pemenang? Meski sudah terjadi sesering itu, apa kita sudah mengerti konsep kegagalan? Kenapa juga kita harus mengerti konsep kegagalan kalau itu cuma untuk menjilat luka sendiri? Nyatanya kegagalan itu bukan hal yang kita harapkan. Tak bisa dibohongi, kegagalan memang pahit, tapi bukan juga kegagalan jadi tidak berarti. Percayalah, gagal adalah hal yang biasa dan faktanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Bill Gates gagal dengan perusahaan Trafo datanya. Elon Musk dengan roket SpaceX-nya yang meledak saat pengujian. Intinya, kegagalan itu tidak pilih kasih dan hampir menghampiri siapapun yang lengah dan tidak siap. Di dalam penulisan cerita, ketika penulis menulis kisah di mana sang protagonis gagal, tentunya bukanlah tanpa alasan. Ketika Avenger gagal menghentikan Thanos di film Infinity War, sudah pasti sang penulis cerita merasa kegagalan Tony Stark dan kawan-kawan dibutuhkan untuk membuat Avengers yang saat itu terpecah belah bisa menjadi lebih baik di film selanjutnya. Ketika kegagalan datang, protagonis selalu punya cara untuk kembali bangkit menjadi lebih baik, meski harus terseok-seok dan melalui hal yang tidak menyenangkan. Nyatanya, kegagalan memang begitu adanya. Dia hadir sebagai pengingat kalau kita harus mengembangkan diri, sekaligus sebagai penanda kalau ada batasan yang belum bisa kita lewati. Kegagalan adalah indikasi kalau kita ada di jalan untuk mencapai tujuan kita. Hanya saja mungkin ada cara yang harus dibenahi, atau ada aspek dalam diri kita yang belum memenuhi kualifikasi untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Jika diromantisasi, kurang lebih kegagalan adalah makhluk yang seperti itu. Dan tidak salah juga kalau kita memandangnya begitu. Tapi kalau dipandang dari sudut pandang paling dasar, kegagalan hanyalah konsep, dualisme dari keberhasilan. Kita tinggal di dunia di mana keberhasilan dianggap sebagai hal baik dan kegagalan adalah hal buruk. Ketika timnas Indonesia kalah dalam pertandingan melawan Uzbekistan 0-2 pada Senin 29 April di Piala Asia, kita sebagai warga Indonesia menganggapnya sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan. Perasaan tidak menyenangkan tersebut terjadi karena kita memihak di kubu yang kalah di permainan yang seharusnya menyenangkan. Sepak bola itu sendiri harusnya menyenangkan untuk disaksikan, tapi nyatanya kita di sana banyaknya bukan ingin menyaksikan pertandingan sepak bola, tapi kita di sana untuk menyaksikan negara kita menang, yang sayangnya tidak kita dapatkan. Pada akhirnya dunia ini hanyalah permainan ekspektasi. Ketika kita terlalu memfokuskan diri pada keberhasilan, prosesnya jadi tidak menyenangkan lagi. Dan ketika kegagalan datang, maka rasanya akan seperti mimpi buruk. Keberhasilan maupun kegagalan hanyalah hasil yang bisa dilihat manusia. Baik buruknya suatu kegagalan ataupun keberhasilan, tidak ada yang tahu. Ketika kalian berhasil menikahi pasangan yang kalian idam-idamkan, masih ada kemungkinan kalau ternyata pasangan tersebut tidak cocok dengan kalian, berselingkuh, ataupun pernikahan kalian bisa jadi banyak menghadapi percekcokan. Begitu juga dengan kegagalan.
Ketika kalian gagal meraih cita-cita kalian sebagai arsitek, ternyata kalian malah membuka usaha tambak lele dan lebih berhasil, lalu bahagia dalam bidang tersebut. Kegagalan hanyalah konsep yang manusia tahu untuk menamai ketidaksesuaian ekspektasi mereka di akhir proses. Ketika kita sudah tidak mempedulikan hasil dan hanya berorientasi pada proses, maka keberhasilan maupun kegagalan dapat kita tanggapi dengan bijak, lalu menjadi bahan evaluasi untuk proses berikutnya. Di saat itu terjadi, apa yang kita inginkan tidaklah menjadi penting lagi. Hanya bagaimana prosesnya bisa berjalanlah yang ada di pikiran kita. Hasil cumalah bonus.